Jangankan membuat pesantren, saya punya tempat tinggal pun kalau menurut logika tidak masuk akal. Kenapa? Kenapa? Karena saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan yang berharga ini kami mendatangi Ponpes Al Amin Bani Wangsa. Kebetulan pengasuhnya ada di sini. Dia adalah teman seperjuangan waktu berjuang. Tapi sekarang sudah beda kasta. Sekarang udah jadi kiai. ya. Mungkin kita akan menimba ilmu dan pengalaman perjalanan beliau sehingga menjadi saat seperti ini. Gimana Kiai? Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak Ustadz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kiai, mungkin ini akan menjadi motivasi kepada teman-teman santri atau yang ingin menjadi santri. Ya. Cikal bakal dulu pesantren itu di mana Kiai? Dulu waktu saya pesantren itu di Trate Udik Nurul Akhlak. Mungkin Pak Ustadz juga tahu karena kami seperjuangan sama Pak Ustadz, satu kasur, satu dapur, iya kan? Iya, beda kasta. Beda kasta, sama. Ya, dulu saya menimba ilmu di sana. Kiainya bernama Kiai Haji Ahmad Marzuki, beliau guru mursyid kami. Alhamdulillah, saya dari mulai gelap gulita, dari tidak tahu apa-apa, saya di situ. Alhamdulillah sampai sekarang berkat doa beliau juga kami bisa seperti ini. Alhamdulillah. Kalau boleh cerita sedikit, kita panggilnya biasa aja nih Kiai. Ya. Apakah panggilnya saya biasa hari-hari aja? Kalau kami manggil biasa ngobrol santai itu Mang Yani, Mang Yar gitu. Ya, Kita supaya ngobrolnya biar enak aja. Mang Yani, ya. Pernahkah waktu di pesantren ada kejadian unik atau spiritual atau apakah yang bisa dikatakan? Dulu waktu di pesantren sangat mengerikan sekali, Pak. Kenapa sangat mengerikan? Kenapa itu? Iya, karena pesantren kami itu dulu bukan seperti yang saat ini. Dulu mungkin Mamang tahu, Bapak Ustadz tahu dulu seperti apa itu pesantren. Satu, di sana itu pesawahan, perkebunan yang tadinya diperuntukkan untuk peternak ayam. Lantas setelah itu beliau guru kami ini peternak lele juga, kalau nggak salah seperti itu. Setelah itu jadilah peternak orang, gitu kan. Mungkin tahu sendiri kan Mamang ya. Makanya yang benci makanya pondok apa itu? Lah yang benci pondok kandang ayam segala. Tapi biarlah itu. Kalau ngomong itu biarin gitu ya. Ini kok lagi curhat. Setelah itu waktu itu baru santri saya sendiri Mas. Belum ada yang menempati, sehingga baru saya berdua orang ketika berdiri itu pesantren di belakang. Ya kan sekarang ada dua ya, di depan satu, di belakang satu. Ini Pondok Putra yang sekarang, yang dulunya Geribik, Kobong. Ketika saya mau ngambil air, itu di gayung ada ular. Ada ular. Asalnya enggak, maksudnya tidak kelihatan. Saya tidak tahu di situ bahwa kan ada ular, karena memang di situ masih pesawahan, perkebunan. Itulah pesantren kami dulu. Ular ya banyak, ketika lagi tidur masuk ular, tapi sekarang alhamdulillah. Itu kejadian pesantren waktu saya dulu, Mas. Seperti itu, luar biasa. Diganggu pernah zaman dulu waktu kita tidur sendiri, banyak yang nimpuk dengan pasir segala, tapi sekarang alhamdulillah sudah tidak ada. Bahkan kaca saya itu di depan kamar saya, kobong saya itu ada kaca, Mas. Ada kaca, ada cermin. Ketika jam 3 malam tiba-tiba ada yang banting itu kaca. Padahal nggak ada orang, saya sendiri waktu itu kalau nggak salah. Saya sendiri. Ya. Jadi merinding ini. Iya. Malam-malam. Ya itulah kejadian-kejadian waktu di pesantren. Tapi sekarang alhamdulillah, sekarang pesantren saya yang dulu saya tempat ini berkembang pesat. Ada RA,
Bahkan di situ ada tahfidz, di situ sekarang alhamdulillah ada hufad, putra, fadoh, dan sekarang alhamdulillah Ada tarbiyah juga. ada tarbiyah alhamdulillah di situ. Pengalaman yang mungkin untuk memotivasi teman-teman kita yang Ya. ingin dan akan mondok ini. Motivasinya jadi santri itu jangan pernah takut tidak makan. Santri jangan pernah takut tidak makan. Santri jangan pernah takut tidak makan, jangan pernah memikirkan untuk makan. Karena Allah berjanji kafallahu rizqahu, Allah akan mencukupi rizkinya bagi orang-orang yang sedang belajar. Jadi salah besar ketika santri memikirkan uang, salah besar. Tapi label dalam masyarakat kan, Ya. santri bisa apa atau Ya. nanti kalau sudah menikah nanti Ya. usahanya apa? Itu gimana itu Justru menanggapinya? itu pemahaman orang tua sekarang ini sangat salah. Yang ini Bang nih. Nah, sekolah yang benar ya. Nanti saya kuliahin. Ya kan? Tapi kalau kamu sekolahnya bodoh, kan saya pondokin. Kalau di pesantren itu buat orang-orang bodoh saja, gitu ya. Padahal itu orang tua salah bukan kayak gitu. Padahal santri bukan tempat orang bodoh. Ya, rata-rata, saudara hadirin. Rata-rata pesantren itu buangan yang tidak diterima di sekolah-sekolah negeri, yang bodoh-bodoh, yang nggak lulus, jangan itu dibuang ke pondok. Rata-rata. Tapi seharusnya bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Santri itu menurut saya, Mang, santri itu orang yang siap dan orang yang bisa. Coba. Iya. Luar biasa. Contohnya, lulusan pesantren, lulusan santri, ketika pulang dari pesantren, jadi petani, pantas. Antas, karena nggak membawa titel. Karena tidak membawa titel. Pulang dari pesantren, jadi presiden, pantas. Antas ada. Ada sekarang wakil presiden dari pesantren, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau dari pesantren. Coba sebaliknya, ketika anak kita itu titelnya S2, S3, bahkan S7, Wah. ya kan? Ketika beres sekolah, ujian segala, ya kan? Ketika pulang, ngojek, pantas enggak? Titel S3 tidak pantas. Tidak, wih dokter masa Tidak ngojek. pantas. Dokter masuk tidak, sangat tidak pantas. Menurut saya santri adalah orang yang bisa ke darat ke cai. Bisa ke darat ke? Bisa ke cai. Bisa ke cai. Apa itu? Siap kemana aja siap. Suruh tahlilan santri siap. Siap. Suruh gotong jenazah siap. Siap. Suruh imam jenazah siap. Itulah. Gitu. Luar biasa. Ingin atau akan pesantren. Jadi itulah motivasinya. Nah, sekarang saya pengen tahu ini, Mang Yani kan sekarang sudah menjadi luar biasa, kastanya jauh. Memang dulu pernah pondok ke dapur, ke sumur, tapi karir beliau kalau dalam perkariran itu melesat banget. Wow. Kalau saya masih begini-begini saja. Dia Amal. sekarang asuh pondok pesantren Al Amin Bani Wangsa. Ini di mana tempatnya? Ini letaknya di Tegal Cabe, Tegal Cabe. di pesawahan, persisnya di belakang Pelipur. Bisa, Bisa. dari kapling blok C bisa, karena ini di tengah-tengah sawah. Tengah sawah. Di tengah sawah sendiri. Tempatnya kondusif banget di sini. Ya. Enak. Ini kemana? Mang Yani membangun pesantren ini dimulai dari mana? Ya, sebetulnya kami membangun pesantren ini hanya ada niatan saja, Mas. Iya. Hanya ada niatan, tidak terbayang, tidak masuk logika saya membuat pesantren. Jangankan membuat pesantren, saya punya tempat tinggal pun kalau menurut logika tidak masuk akal. Kenapa? Kenapa? Karena saya lulusan pesantren, Murni ya. murni dari pesantren, tidak sekolah, tidak kerja. Pemasukannya menurut kalau logika itu matematika tidak bisa. Kalau menurut logika tidak bisa. Terus Karena dari mana itu? ya mungkin kami seperti ini, Mang, tidak luput dari doa sang guru. Doa guru. Doa guru, ikut andil yang jelas. Inilah doa guru, doa orang tua, doa-doa saudara, terutama doa-doa santri ketika waktu itu. Itulah yang membuat kami semangat, yang membuat kami bangun lagi, yang membuat kami tidak pesimis ya. Tidak pesimis, saya bangkit,
saya semangat lagi untuk menjalani hidup. Karena memang tadinya saya juga dari santri tidak bisa apa-apa, tapi alhamdulillah sekarang bisa kemana saja. Rumah alhamdulillah sudah, pesantren sudah terbangun, makan tidak kurang, gitu kan. Bahkan alhamdulillah DPR sama saya berani ngadu. Gajinya Berani ngadu, bukan gajinya loh Bang, bukan gajinya. Anaknya. Bukan istrinya juga. Bukan. Anaknya saya berani ngadu. Saya sudah punya 4 Mas. Anak umur saya baru 35, anak sudah 4. Banyak anak banyak di situ, betul. Jangan tidak percaya, banyak anak banyak rezeki, itu betul. Kalau dipikir-pikir pakai logika Mang ya. Kalau pengen punya rumah, pengen punya pesantren, kenapa enggak dulu waktu belum punya anak? Betul. Atau anak baru satu. Belum ada beban mikirin hidup kan, belum ada bayaran sekolah, tidak mikirin ini itu pempes popok segala, ya kan. Tapi ketika punya anak 4, alhamdulillah rezeki itu luar biasa. Nah, itulah motivasi buat santri. Pokoknya bagi kalian yang ingin pondok, Allah, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan saya berikan petunjuk bagi mereka.